anakku kalau dia seorang laki-laki akan aku jadikan menantu, kalau dia seorang wanita akan aku jadikan saudara angkat dari Raden Mas Ayu. Maka dengan izin Allah bisalah diobati oleh Raja Ningrat yang keempat. Sesuai dengan janji raja, barang siapa yang bisa mengobati kalau dia seorang laki-laki adalah bakalan menjadi menantuku. Akhirnya Raja Ningrat yang keempat lah yang beruntung, yang dapat mengobati penyakit dari putri Raja Pemecutan ini. Maka untuk itu dipersilakan Raja Ningrat yang keempat untuk mempersunting Raden Mas Ayu. Tapi Raja Ningrat yang keempat menolak. Kenapa menolak? Karena beliau bukan seagama dan bukan seiman. Kalau Baginda akan menikahkanku dengan putrimu, maka putrimu harus mengikuti keimananku. Akhirnya ditanyalah Raden Mas Ayu. Lalu Raden Mas Ayu mau mengikuti siapa yang menyembuhkan penyakitnya. Maka Raden Mas Ayu dengan itu juga dimualafkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Raden Mas Ayu diganti namanya menjadi Siti Khadijah. Lalu dibawalah pulang ke Madura. Diajarkan beragama yang baik dengan agama Islam yang baik, yang benar. Maka menjadilah Siti Khadijah seorang wanita yang taat terhadap suami, taat terhadap agama, dan taat terhadap orang tua. Taat. Setelah pandai dalam beragama, lalu Siti Khadijah mempunyai kerinduan. Ini manusia biasa, pasti mempunyai kerinduan terhadap orang tuanya. Maka Siti Khadijah minta izin pulang dari Madura setelah beberapa tahun menghadapi menjalani hidup di Pulau Madura. Jadi Siti Khadijah minta izin beberapa kali, akhirnya diizinkan karena akan menghadiri acara feodalan atau selamatan pura. Karena kalau sudah acara feodalan, seluruh keluarga dari kerajaan itu ngumpul. Jadi rindunya terhadap ngumpul saudara-saudaranya ini muncul. Maka minta izin, akhirnya diizinkan. Tapi sebelum berangkat ke Bali, Siti Khadijah dibekali dengan tusuk konde. Dibekali dengan tusuk konde. Ini bawa tusuk konde ini untuk berangkat ke Pulau Bali, untuk menjaga dirimu. Akhirnya dibawakanlah tusuk konde. Sampai di sini dikawal dengan 80 kerajaan. Maka Siti Khadijah sampai ke Pulau Bali dengan selamat. Dan Siti Khadijah dibawa ke Puri atau di keraton. Lalu para pengawal yang 80 diletakkan di kota Monang Maning. Ada kota Monang Maning di sini. Diletakkan di kota Monang Maning yang 80 ini. Karena taatnya Siti Khadijah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Siti Khadijah melaksanakan sholat malam. Orang Hindu saat itu tidak tahu, kerajaan tidak tahu kalau orang Muslim itu sholatnya pakai mukena. Ketika sholat malam, ini diintip, dicurigai, dikira Siti Khadijah mengerjakan ilmu hitam karena pakaiannya kayak pocong. Dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, didengar samar itu oleh kerajaan Mekeber. Mekeber itu artinya terbang. Kalau orang di Bali ilmu lihat itu dalam kondisi terbang ngere, nah itu dikira mengerjakan ilmu hitam, atau terkenal kalau di Jawa namanya babi ngepet. Jadi ketika lukuk begini, itu dikira mau merubah wajahnya menjadi binatang apa gitu. Maka dilaporkanlah kepada raja. Siti Khadijah setelah memeluk Islam ini bukanlah artinya dia orang yang baik-baik, tetapi dia mengerjakan ilmu hitam bagi